Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim? Jumpa kembali dengan channel kesayangan kita semua, PCM Harja Official. Video kali ini kajian Islami mingguan bersama Ustadz Surya Kumar yang akan membahas tentang bagaimana menjaga akidah kita dari kesesatan. Tonton sampai habis agar tidak gagal faham. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan tonton, subscribe, like, share, dan komen. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma. Yang saya hormati Bapak Ketua PCM Harapan Jaya beserta jajarannya. Yang saya hormati Ibu Ketua PCA Harapan Jaya beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Ustadz Surya Kumar sebagai narasumber pada hari ini, Bapak Ibu Jamaah Majelis Kajian PCM Harapan Jaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan yang tidak kalah penting adalah nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam rangka acara menuntut ilmu sebagai salah satu kewajiban bagi kita semua umat muslim. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat. Mudah-mudahan kita di hari akhir nanti mendapatkan syafaat. Tema pada hari ini adalah pembahasan tentang hal-hal yang bisa menjerumuskan kita semua ke dalam jurang kesesatan. Untuk menyekat waktu, mari kita sama-sama buka majelis kita ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak narasumber dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tak terhingga,
Yakinlah semua nikmat yang Allah berikan kepada kita harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Pasti Allah akan pertanyakan. Oleh karena itu mari kita pergunakan apa saja yang Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk semakin taat kepada Allah, untuk semakin tunduk kepada Allah, agar kita semua terhindar dari kecelakaan dunia dan yang lebih parah lagi, celaka di akhirat. Oleh karenanya kita selalu berdoa kepada Allah agar senantiasa Allah selalu menjaga kita, melindungi kita, mengarahkan kita ke jalan yang lurus. Karena jalan-jalan yang sangat memukau ini dunia pasti akan membengkokkan jalan kita, sehingga kita boleh jadi tidak sampai kepada jalan yang lurus dan yang selalu kita minta kepada Allah. Oleh karenanya janganlah kita lupa bahwa manusia senantiasa tidak mampu dia beramal tanpa pertolongan Allah, dan tidak seorang pun yang bisa mencapai jalan yang lurus tanpa dikehendaki oleh Allah. Dan apabila Allah sudah menyesatkannya, maka tidak ada seorang pun yang dapat melindungi dan memberi petunjuk kepadanya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-41, Inna anzalna 'alaikal kitab lin-nasi bil haqq faman ihtada falinafsi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa ma anta 'alaihim biwakil. Kalau kita lihat terjemahannya, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, untuk manusia. Karena Al-Quran itu diturunkan untuk manusia, khusus untuk manusia. Di sini dikhususkan Allah untuk manusia. Banyak ayat-ayat seperti ini yang mendukung. Karena Allah memanggil ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wasifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang satu pelajaran kepadamu yang bisa mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam hatimu dan menjadi rahmat dan petunjuk untuk orang-orang mukmin. Hal itu Allah jelaskan dalam surat yang ke-10. Surat yang ke-10 adalah surat yang bernama Yunus, ya. Ayat yang ke-57 tadi sudah kita baca. Ini hanya untuk menjelaskan satu ayat tadi, karena Allah turunkan Al-Quran untuk manusia, seluruh manusia, yang bisa mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Penyakit yang paling berat adalah penyakit ujub. Ujub itu penyakit, dia tersimpan di dalam dada kita masing-masing. Bisa saja bagaimanapun kita menjaga
saat dia berbisik, sepertinya saya lebih daripada fulan, itu sudah ujub. Makanya para ulama-ulama salaf mengatakan yang paling susah bagiku untuk menjaga niat, paling susah itu jaga dalam hati itu niat. Niat ini bisa saja tergelincir. Pertama, ikhlas karena Allah, tapi di pertengahan bisa saja kecampur dengan penyakit yang lain, riya, ainas. Bisa saja kecampur dengan sum'ah, bisa saja kecampur dengan takabur, bisa saja tercampur dengan anania. Ini semua penyakit yang ada di dalam dada. Nah, untuk itulah ternyata Allah turunkan Al-Quran untuk mengobatinya. Kemudian kembali kepada surat Az-Zumar ayat yang ke-41 tadi, karena subjudul kita tetap orang-orang yang senantiasa tersesat jalan dan sebab-sebabnya. Kita sudah di poin yang ke-11 hari ini. Di sini Allah jelaskan siapa, ya, famanihtada falinafsi, ya, siapa yang mendapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri, ya. Kemudian wa man dalla fa inna ma yadillu 'alaiha, dan siapa yang sesat maka sesungguhnya dia semata-mata sesat buat kerugian dirinya sendiri. Dan kamu di sini adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kamu, kata Allah, yaitu Nabi kita, ya, sekali-kali bukan orang yang bertanggung jawab terhadap mereka. Jadi Nabi sudah bertanggung jawab. Kita mau sesat atau tidak, itu tanggung jawab kita sendiri, ya. Oleh karenanya, salah satu bentuk kesesatan itu kita cepat sekali putus asa dari rahmat Allah. Kita cepat sekali putus asa dari rahmat Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat yang ke-15, surat Al-Hijr ayat yang ke-56. Qala famay yaqmatu min rahmati rabbi illa dhalin. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Bagaimana bentuk putus asanya kita? Segala sesuatu di dunia ini bisa membuat seseorang berputus asa dari rahmat Allah. Bahkan orang yang berputus asa dari rahmat Allah ini dicap Allah kafir. Makanya kalau kita lihat, rata-rata orang yang bunuh diri itu, kalau bukan orang kafir, mesti orang sesat atau yang mirip-mirip dengannya. Semuanya punya, tapi satu yang dia nggak punya. Itulah perbedaan seorang mukmin dan seorang kafir. Seorang mukmin Allah tanamkan ketenangan di dalam hati, tapi orang kafir Allah cabut ketenangan itu dalam dadanya. Itu bedanya.
Sehingga ketika semua dia punya, tapi ketenangan dia tidak dapati, ya mau nggak mau lompat dari gedung. Selesai. Karena ada beberapa orang hanya masalah kecil saja bisa berputus asa. Contohnya, doa tidak kunjung kabul. Ini masalah doa berat. Saya sudah minta kepada Allah. Saya kurang apa sih? Kok nanyanya begitu? Saya ini kurang apa coba? Sholat nggak pernah tinggal. Puasa, Masya Allah, Senin Kamis nggak pernah tinggal. Sholat malamnya rajin. Infaknya banyak. Kurang apa ya Allah? Itu kita pertanyakan. Ya tetap saja kita ini kurang. Atau mau kita bandingkan amal-amal kita yang sudah kita lakukan selama ini dengan rahmat Allah yang Allah tucurkan kepada kita dari lahir sampai seumur sekarang ini, mau perhitungan sama Allah, baru aja nggak dikasih sesuatu kita udah uring-uringan, cerita sana cerita sini, bandingkan sana bandingkan sini. Orang itu sholat aja enggak, tapi kehidupannya senang. Siapa bilang dia senang? Kita ini melihat dengan pakai mata. Padahal Allah dengan tegas mengatakan bahwa orang yang diberi ketenangan itu cuma bagi seorang mukmin. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Kemudian kami turunkan ketenangan di dalam hati orang-orang mukmin. Jika ketenangan kita belum kita dapati, berarti yang harus kita pertanyakan, iman kita ini sudah kita perbaiki atau belum? Ketika doa tidak dikabul, itu ujian. Langsung putus asa dari rahmat Allah. Kayaknya saya sudah nggak dikasih lagi nih. Capek saya berdoa, berhenti aja saya berdoa. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat yang ke-12 ayat yang ke-87, Ya bani, ya bunayya dhhabu fatahassasu mi Yusufu, ya, mi Yusuf wa akhihi wa la tay'asun min rauhillah innahu la yay'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Ini kisah ketika Yakub berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaramu. Dan saudaranya di sini adalah Yusuf dan Bunyamin. Ya. Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Tadi Allah katakan sesat, sekarang Allah katakan kafir. Ya. Tentang doa, kita kadang-kala sudah banyak berbuat dosa, tapi ketika kita sudah berputus asa, harapan pun habis.
kayaknya saya udah gak diampunin lagi karena dosaku sudah terlalu banyak. Setan datang membisikkan, kamu ini kotor, bagaimana kamu ini mau diterima doanya? Terus merasa bersalah. Setan menggelincirkan manusia dengan kesalahan-kesalahan dia perbuat sebelumnya. Ini sunnah Allah. Ya. Setan akan menggelincirkan manusia karena kesalahan-kesalahan yang lalu yang sudah kita perbuat. Pasti jika kita tidak paham bahwa justru orang yang berbuat banyak dosa itulah sebenarnya yang semestinya banyak mohon ampun dan meraih rahmat Allah. Kenapa demikian? Karena memang Allah siapkan rahmat Allah sebagai ampunan dari Allah untuk orang-orang yang sudah melampaui batas dalam melakukan dosa. Jadi yang harus tidak berputus asa dari rahmat Allah, kita raih rahmat Allah tadi, justru kita yang merasa berdosa. Atau ada yang mau angkat tangan, Pak? Bahwa di antara kita ada yang mengaku tidak pernah melakukan dosa. Gak apa-apa, angkat tangan aja. Gak masalah kok. Ada gak yang berani? Gak ada. Begitu ada yang mengaku dia tidak melakukan dosa, berarti sudah menjadi malaikat. Kalau dosa terus ya setan namanya. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata. Khata'un itu ditafsirkan dengan ahlul bahasa banyak kesalahan. Bukan satu kesalahan, banyak kesalahan. Yang namanya keturunan Adam, atau ada yang mau merasa nggak punya keturunan Adam, berarti keturunan monyet. Betul nggak? Karena teori Darwin itu, manusia memang berasal dari monyet. Mau atau mau kita ganti Nabi Adam itu monyet? Astagfirullah. Kita ini adalah manusia, keturunan Adam itu kata Allah yang dimuliakan di daratan dan di lautan. Bukan hanya di daratan, Allah muliakan yang namanya manusia di daratan dan di lautan. Jadi kalau kita merasa bahwa kita keturunan Adam, pasti melakukan banyak kesalahan. Tapi sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah bertobat kepada Allah. Dengan apa kita bisa bertobat kepada Allah? Pertama, banyak mohon ampun kepada Allah. Kedua, adakan perbaikan yang lalu sudah merupakan ampunan, yang sekarang itu adakan perbaikan. Yang akan datang kita tidak tahu, maka petunjuk Allah yang kita minta. Tetap berada di jalan yang lurus, menyesali perbuatan-perbuatan yang lalu, berjanji tidak mengulangi, hijrah apabila memang lingkungan sudah tidak bisa diharapkan lagi, ganti pergaulannya, ganti.
Dan yang paling penting adalah bertobat itu adalah kembali, artinya kembali kemana? Kembali kepada Allah dan Rasulnya. Itulah prinsip tobat, taubatan nasuha. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman masih dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Coba, la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim. Surat 39 tadi ayat 53. Wahai hamba-hamba kami yang telah melampaui batas dalam melakukan dosa, jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah mengampuni semua dosa. Semua dosa. Jadi tidak ada yang namanya dosa yang tidak diampuni selama orang itu mau bertobat sesuai dengan hadis tadi. Kullu bani Adam khata'. Ya, khairal khata'ina tawwabun. Maka jangan berputus asa dari rahmat Allah. Yakinlah bahwa Allah Maha Pengampun. Ngapain kita dengerin bisikan-bisikan setan itu lagi? Ah, kamu ini kotor, kamu ini begini, kamu udah gak diterima. Kalau sudah seperti itu, ya lompat dari gedung urusannya. Karena Allah janjikan Allah akan ampuni semua dosa, karena memang Allah Maha Pengampun. Termasuk dosa syirik sekalipun kita baca ayat-ayatnya tidak terampuni, tapi kalau seseorang yang mau bertobat kepada Allah dan meraih rahmat Allah berupa ampunan tadi, niscaya Allah ampuni. Yang sudah melakukan kesyirikan yang besar sekalipun, kalau dia mau berhenti dari kesyirikan itu, bahkan Allah janjikan kepada orang-orang kafir sekalipun, kalau mereka mau berhenti dari kekafirannya, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa mereka yang lalu. Bahkan Imam Al-Albani rahimahullah mensahihkan sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa apabila seorang kafir masuk Islam, dia diampuni dosa yang lalu dan dia membawa amal-amal yang pernah dia lakukan. Jadi seorang kafir kalau masuk Islam, dosa yang lalu diampuni, amal-amal soleh dia bawa di dalam Islam. Berarti keuntungannya double. Ya. Jadi kalau ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah, berarti dia sudah terjebak dengan bisikan setan. Oleh karenanya jangan merasa putus asa dari rahmat Allah. Siapa yang berputus asa dari rahmat Allah, dia itulah orang yang sesat. Kita lihat dalam surat 8 ayat 38. Walaupun asbabun nuzul turun ayat ini sebenarnya kepada Abu Sufyan dan konco-konconya, gitu. Ya. Tapi kalau terjemahan Quran sekarang sudah ada kata Abu Sufyan. Coba kita lihat ayat ini. Qul lil ladzina kafaru yantahu yaghfir lahum ma qad salaf wa in ya'udu qad magat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, yang lalu yang sudah,
Ya, tapi kalau orang kafir kalau mau masuk mesti dengan syahadatain. Itu bedanya. Kalau kita nggak perlu lagi. Ya. Jadi jangan sampai nanti ada orang datang dimunculkan pertanyaan, Anda syahadatnya kapan? Terjebak. Anda pernah ucap syahadat kapan? Kalau orang kafir kan jelas kalau masuk Islam. Dia bersyahadat, ya. Kemudian dengan syahadat itu disaksikan. Anda kapan? Akhirnya dibawalah ke satu kelompok, ada imamnya, disuruh syahadat ulang. Memang dulu Rasulullah SAW pernah, sahabat yang sudah mengikuti Islam ketika itu, kemudian anak keturunannya yang tidak bersyahadat, terus dibawa di hadapan Rasul SAW, suruh bersyahadat gitu. Pernah nggak ada dalil seperti itu? Tidak pernah ada. Karena kalau orang tuanya sudah Islam dari lahir, ya sudah, anak keturunannya sampai kapanpun ya Islam. Gak perlu syahadat ulang di depan imamnya. Ini ngaco. Tapi karena ketidaktahuan, akhirnya iya ya, saya kapan syahadatnya? Loh, Anda berarti nggak pernah sholat. Kita bersyahadat itu sekurang-kurangnya berapa kali itu? 5 kali, enggak, 4 kali 2 plus 1. Betul nggak? 4 kali 2 plus 1, benar nggak? Kalau saya katakan 5 kali 2, salah nanti. Itu sekurang-kurangnya, maksudnya yang wajib. Yang wajib itu 4 kali 2 plus 1. Ya, sholat subuh kan syahadatnya cuma 1, ya kan? Makanya setiap kalimat yang ada syahadatnya disebut tasyahud. Yakin nggak? Setiap kalimat atau setiap perkataan yang ada syahadatnya di dalamnya maka disebut tasyahud. Ya, tasyahud. Karena di dalamnya ada kalimat syahadat. Kembali kepada persoalan ini. Kita ini sedang membicarakan tentang orang-orang yang sesat. Kemudian apalagi yang lebih mencintai dunia daripada akhirat? Pasti dia orang sesat. Ya. Jadi kalau kita ini lebih mencintai dunia daripada akhirat, ya mereka orang sesat. Kenapa demikian? Kita lihat di dalam surat pertama, surat 14. Ini pun salah satu sifat kafir ya. Surat 14 itu surat Ibrahim, ayat yang kedua dan ketiga. Alladzina yastahibuna al-hayatad dunya 'alal akhirah wa yasudduna 'an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhalalim ba'id. Apa artinya? Coba kita lihat dalam surat 14 ayat 2 dan 3, yaitu orang-orang yang lebih mencintai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan Allah itu bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Jadi siapapun di antara kita yang lebih mencintai dunia daripada akhirat, berarti kita berada di jalan kesesatan.
Apa nggak boleh cinta dunia? Ya, pertanyaannya sekarang setelah baca ayat ini, apa nggak boleh mencintai dunia? Salah memaknai juhud. Orang-orang sana, saya nggak sebut, karena ini mulai direkam ini. Nanti jadi fitnah. Ya, pengajian PCM. Bawa-bawa itu nanti. PCM, PCA. Bawa. Ya. Jadi kalau orang yang memaknai juhud itu meninggalkan dunia, itu paling keliru. Juhud itu maknanya setelah begitu banyak pendapat, cuma satu yang terpilih, juhud. Ya. Kita lebih percaya, lebih yakin dengan apa yang ada di tangan Allah dibandingkan dengan apa yang ada di tangan manusia. Itu juhud. Juhud bukan berarti mengharamkan yang halal. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia. Dunia ini nggak bisa ditinggalkan. Dunia ini adalah salah satu sarana untuk mencapai akhirat. Memang Allah jadikan cinta kepada dunia. Maka kalau ada orang yang mengatakan, oh nggak boleh cinta dunia, lebay. Ya. Yang nggak boleh itu lebih mencintai dunia daripada akhirat. Yang nggak boleh lebihnya itu. Tidak boleh lebih mencintai dunia dibandingkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena Allah jadikan seperti itu. Contoh apa? Zuyyina lin-nasi hubbus shahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal has. Dzalika mata'un hayatid dunya. Yang perlu digarisbawahi apa? Dzalika mata'un hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Bukan nggak boleh kami jadikan dalam pandangan manusia apa-apa yang diinginkannya, apa-apa yang dicintainya, kami jadikan cinta. Jadi kita bisa mencintai istri, mencintai anak, ya, mencintai apa-apa yang ada di dunia ini memang karunia dari Allah. Yang jelas tidak boleh lebih. Karena di antara manusia, kata Allah, ada orang yang lebih mencintai dunia seperti orang-orang kafir tadi. Atau secara umum Allah mempergunakan bahasa wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asaddu hubban lillah. Ya. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzab anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha shadidul 'adzab. Surah Al-Baqarah ayat 165. Kalau tadi yang saya baca surah berapa tadi? Zuyyina lin-nasi hubbus shahawati minan nisa. Surah Al-Imran ayat iya betul. Surat Ali Imran ayat 14. Sekarang surat Al-Baqarah ayat 165. Di antara manusia ada orang-orang yang mencintai, ya, cinta apa? Ada orang-orang yang mencintai dunia. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbun, mencintai sesuatu yang menjadi tandingan, maksudnya andada itu tandingan, ya. Mereka mencintai sesuatu lebih daripada mencintai
Allah dan Rasulnya. Tapi orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Ya, amat sangat cinta kepada Allah. Jadi yang nggak boleh itu lebih. Kalau sama gimana? Sama sudah menjadi tandingan. Ya. Makanya ada seorang datang di hadapan Rasulullah SAW, langsung berkata, ya, terserah Allah dan dirimu. Cuma kalimatnya kata sambung dan, ya, terserah engkau, terserah Allah dan terserah kamu. Apa kata Rasulullah SAW? Apakah kau ingin menjadikan diriku sebagai tandingan untuk Allah? Ya. Apalagi sekarang kita bahasanya, kalau nggak ada kau sudah mati aku. Astagfirullah. Ampun dah. Ya, padahal itu kalimat sudah mengandung syirik kepada Allah. Kita sudah membuat tandingan untuk Allah. Mereka mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah dan Rasulnya tentunya. Karena ada ayat lain yang Allah jelaskan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kau benar-benar mencintai Allah, maka ikuti Rasul. Berarti cinta kepada Rasul tidak boleh juga terkalahkan. Ya. Jadi cinta yang mutlak untuk siapa? Allah dan Rasulnya, baru yang lain. Ya. Kalau enggak, wah pantas kalau gitu kita lebih cinta kepada dunia daripada akhirat. Kul in kuntum dapat. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa asiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratan tahsawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Surat 9 ayat 24. Belum ada tanda ya. Masih. Surat 9 ayat 24. Ini rincian yang paling bagus. Lengkap. Katakan jika bapak-bapak, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya. Tunggu sampai Allah datangkan keputusannya. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri, itu ditafsirkan tunggu kedatangan azab kepada kalian. Itu maksudnya. Kalau kita sudah mengalahkan cinta kepada Allah dan Rasulnya, tunggu kedatangan azab, kata Allah. Tunggu kedatangan azab. Sesat lagi. Banyak ternyata sebab-sebab yang membuat kita jadi sesat. Tapi saya, ya Ustaz, saya cinta juga sama Allah, saya cinta juga sama anak saya. Enggak boleh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu cuma berkata di hadapan Rasulullah SAW, aku mencintaimu ya Rasulullah daripada semua orang kecuali diriku. Belum, kamu belum mencintai aku. Seorang mukmin mencintai Rasulullah SAW harus melebihi semua cinta dia kepada manusia yang ada. Ya.
termasuk dirinya sendiri. Setelah itu baru Umar bin Khattab berkata, sekarang aku cinta kepada melebihi diriku sendiri. Kita kadang-kala cintaku kepadamu, wah mulailah itu bersajak kita itu ya. Tidak ada lagi bandingannya di dunia ini. Lupa kita kepada Allah dan Rasulnya, saking cintanya kepada manusia. Maka tadi ayatnya terancam, tunggu saja keputusan Allah, tunggu azab Allah akan datang. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini, tentu kita tidak mencintai, apalagi mencintai musuh-musuh Allah. Sesat pasti. Ngomong sesatnya, wah, sesat. Kita buka dalam satu ayat lagi, setelah itu kita sudahi mungkin ya. Dalam surat yang ke-25. Surat apa tuh? Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Wa yauma ya'uddu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhuha ma'a rasul sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani. Coba. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa qala as-syaitanu lil insani khazula. Dan ingat hari ketika itu orang zalim menggigit dua tangannya, tandanya saking nyeselnya. Ya, ibu itu pernah kesel gak? Pernah kesel gak? Pernah nggak kesel sampai gigit kuku? Kalau gigit tangan belum kayaknya. Ini gigit tangan ini urusannya. Saking keselnya itu, gitu ya. Keselnya sama suami lagi, aduh, mau gampar nggak bisa, ya. Minta khulu masih takut, serba salah aja. Ya. Begitu nyesalnya manusia nanti di akhirat sambil menggigit kedua tangannya. Saya berkata, aduh, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul, ya. Bersama-sama Rasul. Yaitu sunnah-sunnahnya. Kecelakaan besarlah bagiku, kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Si fulan, ini yang ada di sini fulan semua ini. Ya benar gak? Fulan ya? Ya. Maka siapapun kita bisa jadikan teman yang nyesetin. Teman yang menyesatkan itu bisa siapapun. Maka Allah mempergunakan fulan. Si fulan itu kalau orang Sumatera biasa itu, si fulan itu kemana ya? Gitu. Padahal namanya lupa dia. Baru dikasih tahu ciri-cirinya. Si fulan itu yang ciri-cirinya begini gitu ya. Apa katanya si fulan itu gara-gara ini? Sesungguhnya dia telah menyesatkanku dari Al-Quran. Dia telah menyesatkanku dari Al-Quran dan Sunnah karena tidak mengikuti Al-Quran dan tidak mengikuti Rasul. Nyesal nanti, enggak sekarang, ya. Dan adalah setan tidak mau menolong manusia. Itu yang bisa kita hantarkan pada kesempatan ini. Terakhir hanya satu doa yang kita punya untuk hal ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Surat 3 ayat 8. PR-nya ayat 7. Karena ayat 7-nya juga sebab untuk jadi sesat. Kalau kita coba-coba menakwil ayat mutasabihat, pasti sesat. Ya, baru doanya ayat 8 ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah engkau
engkau gelincirkan hati kami, setelah engkau beri petunjuk kepada kami. Ya, beri rahmat kepada kami. Mudah-mudahan kita semua Allah tuntun ke jalan yang benar sehingga terhindar dari jalan kesesatan. Yang akan datang judulnya sudah ganti, karena ini saya anggap sudah selesai. Ya, sudah 15 atau sudah 15 poin. Karena salah ambil pemimpin dulu saya sudah omong. Padahal di sini adalah poin ke-15. Tapi dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah telah kita ikutin bersama kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya sebagai Ketua Masjid Tabligh PCM Harapan Jaya yang sekaligus sebagai pembawa acara, apabila ada kesalahan, baik yang saya sengaja maupun yang tidak sengaja, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis kita ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.